Dia batu-batuan di Vietnam, di Cina, di Thailand ketemu Pak. Di sana ada komunitas rajin Cilacap. Satu jantan, satu sebelah, satu jantan, satu betina. Bisa nggak kayak gitu? Cara praktek ya, karena pasangannya itu Iya, sampai Mas. mati. Iya, Dia lawan dari buaya air. Buaya air kan sangat setia. Timbangan antara berbatin dengan jagoan. Prinsip apa gimana? Oh, kalau misalnya. Halo teman-teman, sahabat channel Sangkar Petualang dimanapun berada. Setelah agak lama kami belum sempat mengupload video, kali ini kami akan membagikan kegiatan diskusi dan koordinasi bersama BKSDA dan DLH Cilacap dan dengan mitranya PT PLN Indonesia Power PLTU Adipala Cilacap di tempat penangkaran buaya dawan di Kabupaten Banyumas. Kegiatan kami akan mendiskusikan tentang wacana pembukaan penangkaran buaya di Segara Anakan di dekat habitat satwa buaya, dan wacana ini diprakarsai oleh diantaranya DLH Kabupaten Cilacap dan kelompok penggiat mangrove di Segara Anakan, dan didukung oleh mitra konservasi keanekaragaman hayati yaitu PT PLN Indonesia Power PLTU Adipala Cilacap, di mana penangkaran kami di Dahuan Kabupaten Banyumas yang juga sudah menjalin kemitraan dengan PT PLN Indonesia Power PLTU Adipala Cilacap dijadikan salah satu acuan untuk hal-hal yang dibutuhkan dalam pendirian penangkaran buaya di Segara Anakan. Di samping kami akan melakukan studi banding atau benchmarking di penangkaran tritip di Kalimantan Timur. Dan seperti apa kegiatan di penangkaran buaya ini, ikuti kegiatan kami sampai selesai dan semoga bisa bermanfaat khususnya bagi teman-teman dan masyarakat yang ingin tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendirian atau perizinan penangkaran satwa yang dilindungi khususnya reptil buaya. Ikuti terus, semoga bermanfaat. Iya. Kalau yang itu kan Di lantai itu biasa. lantai biasa, betul. Lagi jarang ayam ini nyari tukang kambing, tukang sapi, saya ingin nomor HP-nya yang masih gitu ya. Ini kotor persepsi. Biar kos. Oh. Sebenarnya di dalam tanah ya. Iya. Buaya sebenarnya yang mana? Ya. Ya. Ini bisa kumpul bareng-bareng di tempat penangkaran buaya. Ini Pak Yanto, kebetulan Pak Yanto, ini ada Bu Nito dan Pak Arif dari DLH Cilacap, kemudian dari BKSDA dan dari semua kawan memang ya Pak, ini terkenal. Nah, untuk kita hari ini diskusi Pak terkait dengan tata cara seperti apa sih penangkaran buaya, seperti apa cara dari teman-teman dari Cilacap itu bagaimana kalau penangkaran buaya ada di Cilacap seperti itu Pak. Nanti kita open diskusi aja, kita sambil coba ini nanti kita langsung tanya siapa sih yang diminta Pak Arif gitu.
Untuk mendekat waktu, monggo Pak Yanto mungkin cerita dari awal dulu gitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak PKSDA dari Cilacap dan Mati, dari Raka, Bapak Ibu dan Pak Nova dari Bojong Keluar. Terima kasih atas kunjungannya di penangkaran buaya Dawan ini. Jadi kalau awal saya mendirikan penangkaran itu karena kami pencinta reptil, kemudian pertama karena satwa itu satwa dilindungi, saya akhirnya beli di penangkaran yang sudah F2. Kemudian kami ngobrol-ngobrol dengan BKSDA kalau ingin memelihara buaya yang lebih luas sifatnya di penangkaran, jadi nanti bisa menghasilkan generasi yang berikutnya itu sudah punya sendiri. Kalau memelihara buaya yang F2 tanpa izin penangkaran itu kan, kalau kita pelihara 2 ya hanya 2 itu, kalau beranak pun bertelur itu tidak diakui karena nggak izin penangkaran. Generasinya kalau beranak tidak bisa jadi F2 milik sendiri. Kalau penangkaran kita bisa komersil juga, bisa untuk kalau berkembang dijual untuk penyamakan, kalau sukses itu ya, atau untuk hidup, untuk souvenir, untuk calon hidupan, tapi yang punya legalitas dengan bukti-bukti seperti sertifikat tagging, dan nanti diperkuat SADN kalau kita pindah tangan, pindah souvenir itu seperti itu. Ya, angkot. Riwayatnya juga ya. Saya dulu pertama 2013 sebenarnya saya ngajuin penangkaran, ngobrol-ngobrol dengan Cilacap dulu, tapi ternyata ada mentok dulu kan masih ada AMDAL kalau nggak salah Bu. Ya. Agak rumit Pak. Nah berkas memenuhi jadi gantung. Yang karena saya nggak bisa ya ke Cilacap dulu sudah memenuhi beberapa berkas yang utama, tapi kan ada yang nggak bisa karena diambil apa Pemda Pak ya. Nah 2016 saya mengajukan surat, setelah itu 1 bulan kami di BAP langsung keluar izin, dan kebetulan izin penangkaran ini untuk tata ruangnya dulu masih luasnya masih bisa diterima kecamatan Bu, di Cipta Karya. Saya kan masuknya perorangan Bu. Setelah izin keluar kan saya juga pertama juga 2018 saya ambil lagi 2 pasang jadi dan kami komunikasi dengan BKSDA bahwa gimana kalau ada buaya-buaya bisa untuk calon hidupan atau apa di sini. Yang saya tahu ini Pak, jadi kalau ngajuin penangkaran lebih baik punya indukan yang F2 Pak Wayono. Jadi kalau beranak, anaknya sudah punya sendiri. Tapi kalau F0 sebenarnya boleh Pak ya? Boleh, cuma kan beranaknya nanti nunggu lama sekali. Jadi kalau di negara nanti anaknya F1 kan belum. Kalau minjem negara F1 belum. Nanti beranak lagi berarti kan 10 tahun lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi indukan kemudian nanti di BAP BKSDA. Nah kalau di Cilacap kan kantornya dekat, mungkin persyarat-syaratannya kan bisa diskusi sana apa ini Pak. Jadi di BAP diantaranya di sini indukan sudah ada, kandang dulu saya bikin kandangnya bikin sketch, banyak begini, 3 dimensinya saya gambar, kasih keterangan semua standarisasi air, daratan. Sekarang tapi nggak ada AMDAL Pak ya, KLU PLU. Ya, tergantung jenis ininya. Gitu ya. Ya jadi poinnya kalau dulu ya itu pertama tata ruang dari Cipta Karya untuk berkas yang utama kan itu dari Menteri BKSDA. Kedua, kalau setelah mengajukan ke BKSDA biasanya disarankan ke F2 ya, dibuka. Nah, setelah BAP teknisnya ya paling ya itu kandang, pemahaman tentang buaya,
luas kandangnya, terus air, darat. Nanti mungkin itu dulu, coba nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan beberapa kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pangan, Pak. Yang mengenai diskusi dan sebetulnya konsentrasi beliau untuk terlibat dalam perlindungan satwa itu menjadi hal yang cukup menarik bagi kita. Gitu. Nah, karena kami belum punya pengalaman, yang lainnya kami dalam hal ini ingin ngaji dan mendengarkan prinsip bahwa ada beberapa hal yang mungkin perlu kita diskusikan itu nanti Pak. Kalau terkait dengan perizinan mungkin nanti betul Pak yang sampaikan, kami dekat dengan Pak Wasiono, kami di dari itu pokoknya di Jalan Kauman kan cuma satu jalur mungkin akan lebih fokus betul memang terkait tata ruang, kemudian terkait dengan dokumen lingkungan lebih bagian dari. Tapi kami menyadari bahwa yang pertama kami tidak punya SDM. Sebenarnya manusia, kami hanya punya mungkin sumber daya alam saja, tetapi tidak ada sumber daya manusia. Kemudian nanti Pak Yabes baru menceritakan apa sih strateginya Pak, bagaimana cara melatih apa individu, belum buahnya belum dia sebenarnya ngangkat kan begitu loh Pak. Kalau kami punya dan kami mengembangkan sana kan mungkin perlu untuk angkat junjung, kemudian perlu memindahkan misalkan begitu Pak. Sehingga itu kan perlu sebuah sumber daya manusia yang benar-benar punya kemampuan yang punya perhatian operasional. Nanti mungkin kami mau diberi pengalaman Bapak yang dari F2 yang 6 tahun itu sekarang sudah sampai mana dan kira-kira nilai keuntungannya gimana gitu loh dari nilai ekonomi yang sudah Bapak lakukan. Apakah ini hanya sekedar untuk terlibat dalam kegiatan penangkaran satwa yang dilindungi atau ini ada tujuan lain Pak, mungkin komersial atau yang lain? Mungkin dua itu dulu Pak ya. Saya kemarin sudah ke Pak Wayono ke balik cerita bahwa di Indonesia penangkaran buaya niatnya komersil itu ya di atas kertas mungkin kita bilang kalau di Vietnam, di China, di Thailand itu ketemu Pak, karena buaya itu pertama di Thailand dijual dagingnya kan seperti daging kambing Pak. Di sana di sini kan tradisinya kulitnya baru untuk cari untung. Kalau di Indonesia tradisi masih daging buaya. Jadi makanya jarang orang mendirikan. Kalau saya bilang kemarin kalau penangkaran buaya biaya 1.500, harga daging 1.000, harga kulit 1.000, jual untung 500. Tapi kalau di Indonesia karena dagingnya nggak laku, 500 itu dijual bisa. Nah, di sini ada celahnya itu celah yang paling umum, paling bisa Pak. Kalau itu nantinya ada aturannya itu bisa koordinasi dengan BKCA seperti apa poin-poin bolehnya. Mungkin yang F2 saja yang boleh ditontonkan, yang di luar F2 nggak boleh. Ataupun artinya lembaga konservasi gitu kan. Kalau lembaga konservasi itu nggak boleh dari ya. Nah, awalnya di penangkaran buaya. Kalau ingin jadi pariwisata sekalian, yang arahnya pasti larinya ke LK kalau nggak salah. Tapi syarat-syaratnya juga nggak mudah kan. Jadi awal kalau orang bilang kita hanya mengadu ke konservasi, orang juga nggak percaya. Tapi faktanya memang ya begitu. Kalau buaya, ya kita selama ini keluar souvenir juga buaya hidup Pak. Buaya hidup dalam arti secara piaraan. Souvenir karena masih sedikit dasar yang stok untuk itu. Kalau pengkulitan juga dirinya juga rumit Pak. Cuma kalau tidak salah Pak, kalau kulit yang di luar negeri itu lebih mahal yang hasil penangkaran. Ada beberapa negara yang memang kepengen kulit yang diikuti itu ikut sertifikatnya. Ada perusahaan tas yang terkenal, jadi buaya dari negara mana itu hasil sertifikat yang itu mengikuti. Harganya bisa 3-4 kali lipat katanya. Terus kalau di Indonesia kalau nggak salah selama ini kebanyakan kuota tangkap Pak ya. Iya, betul. Kayak di Papua apa ya? Iya. Karena di sana buaya masih berlimpah, jadi masih boleh tangkap. Kalau nggak salah sih. Di Kalimantan mungkin bisa. Kalau di Jawa tangkap di mana kan nggak bisa. Kalau bilang komersil, bukan salah bilang komersil Pak. Jadi yang paling tepat ya arahnya kalau lembaga konservasi kalau bisa. Jadi kalau memang mau itu diuntungkan. Saya Mbak, tenaganya Pak.
Kalau SDM, ya kalau minta bantuan ke saya dalam arti hanya sewaktu-waktu bisa pendampingan, kecuali saya digaji di sana nongkrong di situ. Tapi di sana ada komunitas Retin Cilacap. Apa? Ya, Cilacap. Kalau ininya sekarang sudah bendera Anak-anak muda. sekretariat apa itu? Bisa nanti untuk semua dua orang yang berani-berani itu yang mengenal buaya gitu ya. Kadang-kadang kan mereka juga ya mungkin pernah mengenal buaya, terus habis itu diserahkan ya. Terus sekarang udah masih boleh Pak? Ya sekarang ini 80 ekor. Ekornya ya. 80 ekor yang Kenikmatan hati, kesenangan gitu akhirnya bisa apa namanya bisa berkembang seperti itu malah menjadi mungkin tempat penitipan gitu ya calon-calon kita. Memang yang harus kita pikirkan itu ya jika Cilacap mau membangun membuat untuk pakannya ini kan misalnya kita buat konsep gitu kan konsep katakanlah konservasi ya nanti ini yang akan bertanggung jawab siapa apalagi saya tapi tekno tapi motonya sekarang gini karo mungkin papat paling 2 tahun Petang 2 dari kali kan 3 kali 2 tahun apa selamanya belum tahu sih, tapi ya akan dikasih selamanya. syukur kalau selamanya sih bagus ya tapi kan kita tidak bisa gantungkan gitu kan gantungkan apa namanya katakanlah pasti nih kita berharapnya ngotot tapi kan kita mengantisipasi hal-hal yang tidak di nanti jangan-jangan misalnya menangkar gitu ya sudah banyak gitu iya ya Jadinya kalau dalam pikiran kita bisa mengkomunikasikan itu kan bangunan stabil pada kawasan muara lebih susah dibanding pada kawasan barat kan itu jadi kita kan uang tadi kan ngasih masukan ya lah apa ya jadi kita sedikit dulu mungkin kalau perorangan dulu buayanya 2 ekor nanti nggak kaget ini yang masuk masyarakat nggak kaget terus nanti dari 2 tiba-tiba jadi 50 bulan kalau buaya sudah banyak orang tahu rawat Pak untuk yang binatang itu 15 hektar taman satwa 2 hektar kebun binatang 15 hektar taman safari 50 hektar taman satwa itu minimal harus memiliki 2 taksa 2 taksa itu seperti ada jenis reptilia ada jenis mamalia 2 hektar ya 2 hektar minimal 2 hektar dan 2 taksa. kalau kebun binatang Kalau kebun binatang itu 3 taksa untuk jenis satwanya. Di atasnya taman satwa, di atasnya taman satwa. Itu ada 3 taksa dengan luasan 15 hektar. masih luas ya Jadi saya mungkin menambahkan terkait dengan ini Pak, informasi tentang perizinan. Yang tadi disampaikan awal kan mungkin dengan penangkaran awal. Penangkaran itu ada permen, waktu itu permennya itu SP19 nomor 2005 waktu itu. Cuman juga ada perubahan ini masih dalam kajian terutama terkait pembahasan standar masing-masing sesuai ya standarnya itu kan secara umum terkait dengan penangkaran izinnya ya pengajian itu dengan bisa perseorangan kemudian bisa juga ada usaha dan juga ada awal itu diuntungkan kalau sekarang terkait dengan OSS ya masuk OSS terus selanjutnya adalah proposal dan yang paling utama sebetulnya satpas kan ada satpas untuk penanganan satwanya kemudian ada SDM dan juga tindikan satwa yang akan ditangkapkan. Nah kita selalu menyarankan kalau tindikan harapannya ya dari hasil penangkaran saja. Karena yang itu
hasilnya anakannya sudah bisa dimanfaatkan oleh penangkar ini. Kemarin insya Allah untuk tujuan yang terkait rakyat ada PPL ini ya Pak. Iya. Sekarang ada dan baru ya TKPLH ya kalau yang benar-benar itu PPL pernyataan kelanjutan pengelolaan ya sekarang karena dokumen persyaratan UPL nya standarnya masih disusun kemarin juga yang paling besar dari tiga itu yang Pak Yasa itu sedang menggali permasalahan terkait standar yang akan dilakukan itu seperti apa karena kan mungkin tidak bisa langsung standarnya disamakan antara skala besar, skala kecil, skala menengah. Provinsi ini Mas atau ngomongin kabupaten kan? Kalau pusat, Ini nggak semua ya? iya. Orangnya benar. Pusat, kalau sekarang pusat, kalau yang perizinan, Penangkaran. untuk izin sekarang semua tak bisa Pusat ya. karena Kehutanan kan ya? karena OSS Dia sektor kehutanan ya? nanti keluarnya dari BKPM atas nama Menteri Iya. Kehutanan. Dia artinya dia menjadi ranahnya sektor kehutanan Iya, jadi betul. Karena bidangnya juga usaha kehutanan lainnya, itu ada pakai KPLI 02209 usaha kehutanan lainnya Mau dua-dua. 09 KPLI ke pusat dari iya semua kembali ke pusat. Kalau dulu untuk dulu sebelum ada OSS memang untuk apa yang akan kita lakukan kita memang harus ada arah tujuan dan nanti juga bagaimana pemecahan solusi apabila ada kendala di perjalanan nanti kita harus antisipasi, kita siapkan. Nah untuk model mungkin yang bisa kita lakukan untuk yang skala paling kecil adalah memang penangkaran. Soalnya kalau untuk ke taman satwa tidak ada berat juga luasannya, di situ juga ada persyaratan sarprasnya, tenaga ahlinya dan lain-lain, itu akan lebih kompleks. Mungkin berawal dari penangkaran bisa naik tingkat apabila kita sudah ada skill di dalam bidang untuk naik nanti ke taman satwa. Nah upaya kalau untuk seperti yang disampaikan Pak Yanto memang kalau untuk dari sisi ekonomis untuk peningkatan kesejahteraan dari penangkar sendiri memang belum untuk saat ini belum bisa kita lihat hasilnya sih kalau karena memang ya kita juga proses untuk menunggu pertumbuhan dari satwa sendiri untuk jenis buaya memang lama proses reproduksinya juga lama, terus untuk menghasilkan kulit juga lama, itu juga salah satu kendala. Nah mungkin untuk upaya antisipasi gimana saat kita menunggu itu apa sih yang harus kita lakukan untuk mendapatkan income pemasukan dari penangkaran itu, memang ada alternatifnya. Kalau kita model sebagai kunjungan wisata dengan tarif memang tidak diperbolehkan kalau untuk penangkaran karena di situ nanti harus ada diperbolehkan tapi harus ada izin peragaan. Tapi kalau sumbangan atau mungkin orang datang kan pengen bantu, saya bantu Pak untuk pakan, saya boleh lihat di sini, itu tidak masalah. Nah mungkin upaya-upaya yang lain yang bisa dilakukan untuk yaitu tadi sumber pakan apa yang bisa kita produksi dalam skala kita ini mungkin nggak harus skala besar yang skala kecil lah untuk sekedar tambahan itu yang juga harus kita pikirkan. Atau mungkin kerjasama dengan seperti Pak Yanto bekerjasama dengan peternak-peternak menunggu atau memonitor dari peternak ayam, kambing, ya itu kemungkinan ada yang mati. Terus kalau untuk prosedur perizinan menambahkan juga dari Pak Wahyono, untuk saat ini memang kita sistem OSS dan offline juga. Jadi alur perizinan itu yang pertama adalah pengajuan permohonan perizinan yang diajukan ke Kepala Balai. Nah nanti dari Kepala Balai ada disposisi menugaskan petugas untuk pengecekan di lapangan. Nanti pemeriksaan teknis penangkaran. Pemeriksaan teknis penangkaran ini ada beberapa bagian yang harus diperhatikan. Yang pertama sarkas dari penangkaran itu sendiri. Yang pertama, terus kemudian sarana pengolahan limbahnya itu juga, terus sumber pakannya, juga sistem pengelolaan dari penangkaran itu sendiri, karena itu menjadi awal
kita melihat mampukah penangkar ini untuk menjalankan penangkarannya. Kemudian setelah itu keluar PA teknis yang diketahui oleh pimpinan kami. Setelah PA teknis keluar, berikut keluar rekomendasi dari Kepala Balai, itu sebagai persyaratan nantinya untuk pengajuan di OSS-nya. Semua dokumen, berita acara pemeriksaan teknis dan juga rekomendasi Kepala Balai nanti diupload di OSS. Setelah proses itu berjalan di OSS, masuk ke OSS, dari OSS masuk ke Biro Hukum Kementerian, Biro Hukum Kementerian ke KKH, setelah KKH barulah kembali ke OSS dan keluar sertifikat standar. Nah, sertifikat standar inilah bentuk dari izin penangkaran Mendukung itu kan. Ini misalnya ya, satu jantan, satu betina, satu jantan, satu betina. Misalnya ini kan masanya kemudian sudah ada F-nya lagi ya. Ini misalnya kita sampaikan sebagai F1-nya. F1, jadi bagian F2 yang anaknya ini F2. Ketika sudah ada F2, kemudian ini ditukar nih pasangannya. Untuk mengetahui mungkin ada sehingga ada spesies baru atau apa namanya bisa nggak kayak gitu? bisa. Itu butuhnya berapa? Yang penting masih dalam satu Secara teori, secara praktek nggak bisa. Secara praktek ya, karena pasangannya itu Buaya ini buaya itu di satu dia akan sampai mati. Dalam teori tidak ada. Ya, itu Pak. Buaya. Apa namanya buaya? Oh, itu beda lawan dari buaya air. Buaya air kan sangat setia. Jadi orang di barat. Sebenarnya itu antisipasinya air dan darat. Oh iya. Beda. Coba. Jadi Pak Yanto menjadi keseimbangan antara hidrogen dengan jagoan. Apa ya? Ini kalau saya bilang ini kan belajar dari alam loh. Artinya ini apa namanya hewan gitu. Tapi ternyata itu kita bisa ambil pelajarannya di sana gitu. Makanya kalau saya dulu ada pengarahan ratiosek 1-3, saya juga nggak akan membantah karena ini kan bicara teori, seperti kayak forum. Iya. Inilah yang memang kami sih sebenarnya apa sih yang ini sangat tinggi menengah yang sudah tidak melakukan kegiatan seperti ini yang ya kalau saya sendiri kalau wakil isi jane gitu ya tidak habitat tapi nggak punya penantara gitu kan begitu itu dari saya Pak itu mungkin apa Pak saya rasa cukup mampu. Paling untuk Pak Eka dari kami dari daerah dari Kementerian dari saya sendiri Pak. Nanti paling izin kami cek ya Pak ya. Nanti mungkin dari DLH mungkin komunikasi lebih lanjut. Jadi bisa langsung lewat Pak Tom atau telepon ke Pak Wahyana ya Pak. Karena dari yang kan harapan dari Bupati Jawa itu kan punya penangkar sendiri seperti itu. Nanti lebih lanjutnya kita bisa komunikasi lewat PP, nah mungkin nanti kita komunikasi di kemudian hari. Paling itu aja dari kami kita akhiri untuk forum kali ini. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Olimpik gede banget tuh. Purba aja, purba itu di Jawa. Purba itu yang besar tadi. Nih, Pak, nih, Bu, nih, Satu ya, sampai sabran. Ya, kita melakukan Foto front bisa kalau kita dengan apa ini Pak dari teman-teman semua. Sekian dulu untuk kegiatan kali ini. Jangan lupa ikuti video berikutnya dalam kegiatan kunjungan kami di penangkaran buaya tritip Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih sudah menonton dan sampai berjumpa lagi. Salam lestari.